Berikut adalah analisis menyeluruh atas pertandingan Timnas Indonesia vs Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, babak 4, Grup B. Hasil, faktor kunci, implikasi, dan rekomendasi ke depan. Hasil singkat dan fakta utama. Skor akhir, Irak 1-0 Indonesia. Gol tunggal dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76 setelah masuk di babak kedua. Irak mendapat kartu merah di menit tambahan, menit 90+9, Zaid Tahsin diusir karena menerima kartu kuning kedua. Dengan kekalahan ini, Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Irak kini tetap memiliki peluang kuat untuk lolos baik langsung atau melalui jalur playoff dalam grup yang juga diisi Saudi Arabia. Analisis taktik dan performance tim Indonesia, kekuatan dan peluang. 1. Permulaan yang menjanjikan. Di babak pertama, Indonesia cukup agresif dan beberapa kali menciptakan peluang melalui Kevin Dix, Tom Haye, dan Mauro Zelstra. Performanya awalnya memberikan kesan bisa menekan Irak, terutama lewat kombinasi sayap dan masuknya pemain naturalisasi. 2. Penguasaan permainan terbatas. Meskipun ada inisiatif, Indonesia gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Produktivitas dalam final third menjadi kendala utama. Pelatih Patrick Kluivert sendiri mengakui masalah penyelesaian akhir, semua gol timnya datang dari penalti, bukan dari permainan terbuka setelah laga melawan Saudi Arabia. 3. Kesalahan krusial di lini belakang. Gol Irak tercipta setelah kesalahan oleh bek Rizky Ridho yang kehilangan bola di area pertahanan, yang kemudian diambil alih dan diumpankan ke Iqbal. Hal ini menunjukkan bahwa transisi pertahanan ke serangan lawan masih rapuh, dan tekanan lawan pada lini belakang membuat Indonesia harus membayar mahal. 4. Mental dan tekanan. Di menit-menit akhir, Indonesia mencoba mengejar, namun menghadapi tekanan mental besar. Keputusan wasit dan suasana tribun memicu ketegangan. Kluivert juga berkata bahwa tim harus bersihkan pikiran dan fokus kembali setelah hasil melawan Saudi. Irak, kekuatan dan strategi. 1. Efisiensi dan kesabaran. Irak tidak mendominasi sepanjang laga, namun sabar menunggu celah. Gol Iqbal datang dari momentum di menit ke-76 ketika Indonesia sedikit lengah. Mereka pragmatis, tidak banyak membuang peluang, dan menahan tekanan terutama di menit akhir. 2. Adaptasi dan pengaturan waktu pemain. Zidane Iqbal, pemain pengganti, mampu memberi dampak besar. Penggunaan pemain pengganti yang tepat menjadi kunci. Meski kemudian bermain dengan 10 orang, setelah kartu merah Tahsin, Irak mampu menjaga lini pertahanan mereka tetap solid hingga akhir. 3. Ketahanan mental. Ketika tekanan datang, Irak tetap tenang, tidak panik, dan mampu menjaga skor hingga peluit akhir. Itu kualitas penting di pertandingan besar. Pelatih Graham Arnold menekankan pentingnya fokus pada satu pertandingan per satu, tidak memikirkan laga berikutnya terhadap Saudi saat melawan Indonesia. Statistik penting dan detail match. Gol, Zidane Iqbal Irak menit 76. Kartu kuning, beberapa pemain, termasuk Zaid Tahsin Irak 2 kartu kuning, kartu merah. Kartu merah, Zaid Tahsin Irak di menit 90+9. Pelanggaran dan tekanan, Indonesia ditekan di menit akhir, beberapa pergantian dan upaya menyerang dilakukan, tetapi tak cukup untuk menyamakan skor. Statistik penguasaan bola, tembakan ke gawang, dan passing kunci tidak secara eksplisit tersedia di banyak laporan yang saya telusuri,
namun dari narasi media tampak bahwa Indonesia memiliki inisiatif di beberapa fase, sedangkan Irak lebih bertahan dan memanfaatkan peluang. Implikasi dan dampak bagi Indonesia. 1. Gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Kekalahan ini menutup peluang Indonesia untuk lolos, baik langsung maupun lewat jalur playoff. 2. Evaluasi besar-besaran tim, kekurangan di penyelesaian akhir, kelengahan pertahanan, dan kemampuan menjaga fokus di menit akhir harus menjadi fokus pembenahan. Pelatih Kluivert dan staf perlu menganalisis laga ini secara mendetail untuk memperbaiki aspek taktikal dan mental. 3. Pengalaman dan pembelajaran. Meski hasilnya mengecewakan, berhadapan dengan tim kuat seperti Irak adalah kesempatan belajar yang penting bagi para pemain, terutama dalam situasi pertandingan besar dan tekanan tinggi. 4. Dampak psikologis dan kepercayaan publik. Kekalahan ini bisa mempengaruhi kepercayaan supporter dan juga moral pemain. Bagaimana pengelolaan tim, komunikasi, dan persiapan untuk kompetisi mendatang akan diuji. Bagi Irak, 1. Peluang kuat lolos tetap terbuka. Kemenangan ini memberikan modal penting di klasemen grup dan meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia, baik langsung maupun melalui jalur playoff. 2. Kepercayaan diri meningkat. Memainkan laga sulit dan tetap meraih kemenangan termasuk bermain dengan 10 orang akan menambah kepercayaan tim terhadap strategi pelatih dan sikap mental pemain. 3. Tantangan selanjutnya, karena grup ini juga diisi oleh Saudi Arabia, Irak harus menjaga konsistensi dan tidak terlena. Laga-laga berikutnya akan sangat krusial. Kelemahan dan titik kerentanan, kurang finishing klinis Indonesia. Meski beberapa peluang tercipta, penyelesaian sering meleset atau tidak cukup tajam. Transisi pertahanan ke serangan lawan. Kesalahan di lini belakang, seperti yang dilakukan Ridho, sangat mahal dalam pertandingan dengan margin kecil. Kebugaran dan konsentrasi penuh selama 90+ menit. Tekanan mental di menit akhir bisa membuat kesalahan atau kehilangan fokus. Manajemen pertandingan, pengambilan keputusan pergantian pemain, taktik ketika tertinggal, dan pengaturan tempo menjadi elemen yang harus ditingkatkan. Rekomendasi dan pelajaran ke depan. 1. Tingkatkan latihan finishing dan penyelesaian akhir. Latihan khusus dalam situasi sempit, pressure training di area kotak penalti, dan skenario 1-1 dalam kondisi fisik tinggi. 2. Memperkuat koordinasi lini belakang dan kontrol transisi. Pemain bek harus diasah reaksi cepat dan kemampuan antisipasi saat bola lepas. Simulasi penguasaan bola lawan dan pemulihan bola harus rutin dimainkan. 3. Latihan mental dan ketahanan psikologis. Latihan untuk menjaga fokus ketika tertinggal, menghadapi tekanan, dan pengambilan keputusan di menit-menit akhir. 4. Perencanaan strategi adaptif. Pelatih harus menyiapkan plan B jika strategi awal tidak efektif, serta punya opsi pergantian pemain taktis yang bisa mengubah jalannya pertandingan. 5. Analisis lawan dan pengenalan pola permainan. Belajar dari kelemahan lawan seperti skema pertahanan Irak, titik lemah dalam pressing, dan menyiapkan counter pressing yang tepat. 6. Generasi pemain dan pengelolaan stamina. Memastikan pemain inti tidak kelelahan lewat rotasi cermat, pengaturan beban latihan, dan kerja sama staf medis fitness.